Tekanan uap etil alkohol pada suhu 34,9 derajat Celcius adalah 100 mm Hg nih, atau 100 mm air raksa. Tentukan katanya tekanan uap larutan yang mengandung 19 gram urea. Urea itu punya rumus molekul CONH2 dua kali. Nah, dalam 50 gram etil alkohol pada suhu tersebut. Nah, etil alkohol itu sama dengan C2H5OH atau kita sering sebut dengan etanol. Nah, teman-teman, tekanan uap larutan itu kan punya rumus P larutan atau tekanan uap larutan sama dengan P0 atau tekanan uap dari suatu pelarut gitu dikali dengan fraksi mol pelarutnya gitu. Nah, tekanan uap ini atau penurunan tekanan uap ini kan termasuk ke dalam salah satu sifat dari koligatif larutan ya. Nah, kalau gitu kita tinggal nentuin aja nih P larutannya. Nah, sebelumnya di sini tuh ada rumus fraksi mol. Teman-teman masih ingat fraksi mol dari XP itu apa rumusnya? Rumusnya itu adalah mol pelarut dibagi dengan mol total. Mol total itu kan adalah mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Nah, kalau teman-teman perhatiin keduanya itu kan belum diketahui baik itu mol pelarut maupun mol zat terlarut. Nah, yang jadi pelarut di sini itu kan etil alkohol ya. Nah, sementara yang terlarut itu adalah urea gitu. Nah, kalau gitu kita tentuin dulu nih masa atom relatif dari urea untuk nentuinnya. Karena kan rumus mol itu teman-teman masih ingat? Rumus mol itu adalah massa dibagi dengan mr. Nah, massa dari kedua larutan kan udah diketahui nih, 19 gram dan 50 gram. Sementara mr-nya belum diketahui. Jadi kita cari dulu nih mr dari urea dan mr dari etil alkohol. Nah, urea itu punya rumus kimia CONH2 dua kali. Maka kalau begitu itu AR-nya jadinya 12, ARC karena C cuma 1 ditambah dengan O, AR-nya juga AR itu 16 dan O-nya jumlahnya juga cuma 1, maka ditambah dengan 2 dikali 14 karena N itu ada 2, maka ditambah dengan 4 dikali 1 karena H itu ada 4, maka MR urea atau CONH2 dua kali itu sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 60. Nah, selanjutnya kita tentuin nih MR dari C2H5OH. Mungkin teman-teman udah ada yang hafal dan udah ingat, tapi kita tetap kerjain menurut rumus. Maka 2 dikali C, C-nya itu ada 12 AR-nya, maka ditambah dengan 6 dikali 1 AR dari H, ditambah 16 AR dari O. Maka MR dari etil alkohol atau etanol adalah berapa teman-teman? 46. Ya udah, kita tinggal cari deh massa dari zat terlarut dan massa dari zat pelarutnya kan udah diketahui nih. Kita langsung aja nih ke NP dulu ya. NP dulu. Mol dari zat pelarut. Pelarutnya siapa? Pelarutnya itu adalah etil kan. Nah, maka kalau begitu massa dari etil biar teman-teman gak lupa. Yang ini namanya pelarut, yang ini namanya terlarut. Oke. Maka kalau gitu mol pelarutnya berarti massa dibagi MR. Berarti kalau begitu 50 dibagi dengan MR dari 46 dari etil alkohol, maka 50 dibagi 46 itu kan sama dengan sekitar 1,08 mol. Nah, NT atau massa zat terlarut yaitu adalah massa dibagi dengan MR. Nah, massanya itu ada 19 gram dibagi dengan MR itu adalah 60.
maka itu kan sekitar 0,32 mol. Oke deh, kita langsung masukin ke persamaan fraksi pelarut. XP sama dengan NP ditambah NT ditambah NP. Maka 1,08 dibagi 0,32 ditambah 1,08 itu sama dengan 1,08 dibagi 1,4, kira-kira segitu tuh, sekitar gitu. Maka XP itu sama dengan 0,7743 mol. Nah, maka kalau begitu kita langsung masukin rumusnya. P larutan atau tekanan larutan itu kan sama dengan XP dikali P0, maka 0,7743 dikali 100, maka P larutannya itu sama dengan 77,43. Oke deh.